ومن يوفي لا يثمن ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. Umar bin Khattab merupakan panglima perang yang terlibat langsung dalam peristiwa perang Badar, Uhud, dan Khaibar. Umar dikenal sebagai salah satu sosok khalifah yang hebat dalam perjalanan sejarah peradaban umat Islam. 10 tahun memimpin, beliau berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke wilayah Romawi, meliputi Syria, Palestina, dan Mesir, serta seluruh wilayah kerajaan Persia termasuk Irak dengan pengaturan yang sistematis atas daerah-daerah yang ditaklukkannya. Kepemimpinan Umar bin Khattab membawa umat Islam ke arah kemajuan dari aspek agama, pendidikan, budaya, sosial budaya, dan politik. Berbagai prestasi berhasil diraih pada saat puncak kepemimpinannya. Umar adalah sosok pemimpin yang berani, bekerja keras, bijaksana, dan memiliki sikap lemah lembut. Keberhasilan Umar bin Khattab memimpin umat Islam pada saat itu membuktikan bahwa beliau merupakan pribadi yang handal dalam bidang ketatanegaraan. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq yang sukses dalam menjalankan amanat umat untuk menjalankan roda pemerintahan. Maka di video kali ini kita mencoba mengupas bagaimana biografi Umar bin Khattab dan bagaimana sepak terjang Umar bin Khattab dalam kepemimpinannya. Umar bin Khattab dilahirkan sebelum munculnya matahari atau sebelum waktu fajar pada tahun keempat. Malik bin Al-As mengabarkan kelahiran seorang bayi pada pagi hari di rumah keluarga Al-Khattab yang kemudian diberi nama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga memiliki nama panggilan Abu Hafsah. Ibunya bernama Hintamah bin Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum yang memiliki kekerabatan dengan Abu Jahal. Adapun riwayat lain mengungkapkan jika Umar dilahirkan 13 tahun setelah terjadinya peristiwa penyerangan oleh pasukan Abrahah yang menggunakan tunggangan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Umar bin Khattab mengikrarkan keislamannya pada tahun ke-6 dari kenabian bertepatan dengan usianya yang ke-27 tahun dan menjadi bagian dari kelompok pertama atau As-Sabiqun al-Awwalin yang membaiat kepada Nabi Muhammad dan menjadi bagian dari kelompok pertama yang masuk Islam. Umar bin Khattab adalah sosok yang tinggi besar, lebat bulu badannya, rambutnya terurai dari kedua sisi kepalanya, berkulit putih kemerah-merahan, berjenggot lebat, berkumis tebal dan menyemir ubannya. Di samping sifat-sifat fisik tersebut, Umar juga memiliki sifat-sifat kejiwaan yang luhur, antara lain adil, tanggung jawab, keras dalam menyelesaikan berbagai masalah, dan menghadapinya dengan tegar dan penuh keteguhan baik masalah pribadi, negara, dan agama, serta santun terhadap rakyat dan sangat berwibawa. Disegani, tajam firasatnya, luas ilmunya, cerdas pemahamannya, dan masih banyak lagi. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berani sehingga ia dijuluki singa padang pasir. Sebelum masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebengisannya. Begitu juga ketika sudah masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Meskipun keras kepala, tetapi hati beliau lembut. Ia keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam atau orang-orang kafir, tetapi ia sangat lembut terhadap orang-orang yang baik. Ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Ia tidak pernah mendahulukan kepentingan sendiri. Prinsipnya, lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana, sementara rakyatnya menderita. Pada suatu malam, seorang sahabat Abdurrahman bin Auf dipanggil oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk diajak pergi ke pinggir kota Madinah. Umar lalu mengatakan, malam ini akan ada serombongan kafilah yang hendak bermalam di pinggir kota dalam perjalanan pulang. Lalu maksud Anda bagaimana? Tanya Abdurrahman.
Umar kemudian menjawab, oleh karena kafilah itu membawa barang dagangan yang banyak, maka kita ikut bertanggung jawab atas keselamatan barang dari gangguan tangan-tangan usil. Jadi nanti malam kita bersama-sama harus mengawal mereka. Ajakan itu disambut gembira oleh Abdurrahman. Bahkan dia sudah mempersiapkan jiwa raganya untuk berjaga semalam suntuk. Namun apa yang terjadi di sana? Ternyata lain dengan yang diduganya semula. Ketika malam telah mulai sepi, Khalifah Umar bin Khattab berkata padanya, Abdurrahman, kau boleh tidur. Biarlah saya saja yang berjaga-jaga. Nanti kalau ada apa-apa kau saya bangunkan. Kisah lain juga datang dari seorang sahabat yang memergoki Umar ketika masuk ke rumah seseorang. Pada suatu malam, Auza'i pernah memergoki Khalifah Umar masuk ke rumah seseorang. Ketika keesokan harinya, ia datang ke rumah itu. Ternyata penghuninya seorang janda tua yang buta dan sedang menderita sakit. Janda itu mengatakan bahwa tiap malam ada orang yang datang ke rumahnya untuk mengirim makanan dan obat-obatan. Siapa nama orang itu? Terkait siapa nama orang tersebut, janda tua itu sama sekali tidak tahu. Padahal orang yang tiap malam datang ke rumahnya adalah khalifah yang mereka kagumi. Pernah juga suatu malam Khalifah Umar berjalan-jalan di pinggir kota. Tiba-tiba didengarnya rintihan seorang wanita dari sebuah kemah yang kumal. Ternyata yang merintih itu seorang wanita yang akan melahirkan. Di sampingnya suaminya kebingungan. Kemudian pulanglah Khalifah ke rumahnya untuk membawa istrinya, untuk menolong wanita yang akan melahirkan itu. Lantas wanita yang ditolongnya itu pun tidak tahu bahwa orang yang menolongnya adalah Khalifah Umar, Amirul Mukminin yang mereka cintai. Ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat pada hari Senin setelah maghrib dan dikuburkan pada malam itu juga, bertepatan pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, Umar bin Khattab menggantikan seluruh tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagai Amirul Mukminin. Beliaulah yang pertama kali menyebut dirinya dengan gelar Amir al-Mukminin. Orang yang pertama kali memanggilnya dengan gelar tersebut adalah Mughirah bin Syubah. Tetapi ada juga pendapat lain jika yang memanggil pertama kali bukan Mughirah. Abu Bakar As-Siddiq kemudian melakukan perundingan dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikan dirinya menjadi khalifah. Abu Bakar mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan masukan-masukan yang diterima, Abu Bakar kemudian memilih Umar bin Khattab untuk menggantikannya menjadi khalifah. Abu Bakar lalu membuat baiat yang berisi penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Dan dengan demikian, orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah merupakan fenomena baru yang menyerupai penobatan putra mahkota. Tetapi harus dicatat bahwa proses peralihan kepemimpinan tersebut tetap dalam bentuk musyawarah yang tidak memakai sistem otoriter. Sebab Abu Bakar tetap meminta pendapat dan persetujuan dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansor. Bahkan hal tersebut ia tuangkan dalam sebuah surat wasiat. Adapun alasan Abu Bakar menetapkan penggantinya sebelum wafat karena pertama, bila tidak ditetapkan sekarang, nanti akan banyak orang yang merasa bahwa dirinya lah yang berhak untuk menduduki jabatan khalifah itu. Kedua, karena pengalaman pada waktu Nabi wafat, umat Islam menjadi goncang terutama kaum Muhajirin dan Ansor disebabkan belum ada kepastian penggantinya. Pada masa pemerintahan yang berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, Umar bin Khattab mewujudkan iklim politik yang bagus, keteguhan prinsip, kecemerlangan perencanaan, meletakkan berbagai sistem ekonomi dan manajemen yang penting, menggambarkan garis-garis penaklukan dengan banyak melakukan ekspansi, sehingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah Romawi meliputi Syria, Palestina, dan Mesir, serta seluruh wilayah kerajaan Persia termasuk Irak dengan pengaturan yang sistematis atas daerah-daerah yang ditaklukkan. Kemudian menegakkan keadilan di setiap daerah terhadap semua manusia, lalu melakukan koreksi terhadap pejabat serta memperluas permusyawaratan. Atas keberhasilannya tersebut, orang-orang barat menjuluki Umar sebagai Saint Paul of Islam.
Kepemimpinan Umar selama menjabat sebagai khalifah telah dicatat dalam sejarah sebagai kepemimpinan yang sangat dibanggakan, baik di bidang politik teritorial, sosioekonomi maupun sosiokultural. Menurut yang diriwayatkan oleh Ibnu Atsir bahwa Abdullah Ibnu Mas'ud berkata, Islamnya Umar adalah kemenangan. Hijrahnya adalah pertolongan dan kekhalifahan serta pemerintahannya adalah rahmat. Pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung dari 634 sampai 644 Hijriah. Selama 10 tahun masa pemerintahannya dilalui dengan berbagai macam ekspansi dan penaklukan keluar wilayah semenanjung Arab. Penguasaan Imperium Persia dan Imperium Romawi menjadi puncak dari keberhasilan Umar bin Khattab dalam memimpin bangsa Arab, yang terpisah jauh dengan pengaruh dari kedua imperium tersebut sejak Nabi Muhammad dideklarasikan sebagai Khatam al-Anbiya. Luas wilayah yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab adalah 1.500 km persegi. Luas tersebut secara detail meliputi wilayah yang pertama ada Yarmouk atau Wakusa, yang terjadi pada 5 Rajab 13 Hijriah atau pada bulan September 634 Masehi. Yang kedua ada pertempuran Qadisiyah yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 14 Hijriah atau November 635 Masehi. Yang ketiga ada Ba'alba yang terjadi pada 25 Rabiul Awal tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi. Kemudian yang keempat ada Him dan Kinas yang ditaklukkan pada 15 Hijriah atau 636 Masehi. Kemudian yang kelima ada wilayah Palestina dan Al-Quds atau Yerusalem yang terjadi pada Rabiul Akhir tahun 16 Hijriah atau 637 Masehi. Lalu yang keenam ada Madian yang terjadi pada 15 sampai 16 Hijriah atau pada tahun 636 sampai 637 Masehi. Kemudian yang ketujuh ada Jazro, yang dimana mayoritasnya didiami oleh kaum Nasrani pada 18 sampai 20 Hijriah atau pada tahun 639 sampai 640 Masehi. Kemudian yang ke-8 ada Persia, yang terjadi pada 19 sampai 20 Hijriah atau 640 Masehi. Kemudian yang ke-9 ada Mesir pada tahun 20 Hijriah atau 640 Masehi. Kemudian yang ke-10 ada Alexandria yang terjadi pada 21 Hijriah atau 641 Masehi. Kemudian yang ke-11 ada Barka atau Libya tahun 22 Hijriah atau 642 Masehi. Dan yang ke-12 di daerah Tripoli di Libya pada 23 Hijriah atau 643 Masehi. Wilayah Islam yang semakin meluas di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab menimbulkan perubahan dalam berbagai aspek, terutama berkaitan dengan ketatanegaraan, administrasi negara, keuangan dan fiskal, pertahanan dan keamanan. Secara garis besar, perubahan yang mendasar dari kepemimpinan Umar bin Khattab pertama adalah berkaitan dengan penguatan pajak yang diterapkan terhadap penduduk yang ditaklukkan, terutama terhadap penduduk yang dikuasai oleh Imperium Bizantium. Pajak ini dikumpulkan di Madinah, yang semula dikumpulkan di Konstantinopel dan Ctesiphon. Kedua berkaitan dengan toleransi beragama dan berkeyakinan yang diberikan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Kelompok Kristen monoposet diberikan keleluasaan untuk beribadah di wilayah Syria. Kelompok Yahudi diperbolehkan untuk kembali ke Yerusalem untuk beribadah. Sementara itu, Kristen Nestorian diberikan kebebasan untuk beribadah dengan mendapat perlindungan dari Umar bin Khattab. Abdul Aziz mengungkapkan perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Pertama, munculnya institusi yang dikenal dengan nama Diwan al-Ata, sebuah institusi yang melakukan pencatatan mengenai penerimaan tunjangan yang diperoleh dari kas negara. Jumlah tunjangan yang akan diterima ditentukan oleh Umar bin Khattab berdasarkan kabilah, meliputi veteran perang Badar, Muslim yang hijrah ke Abbasania, veteran perang Uhud, Muslim yang hijrah sebelum menaklukkan Mekah, dan Muslim yang mampu membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah penggunaan gelar Amirul Mukminin mulai diperkenalkan. Gelar Amirul Mukminin bukan merupakan keinginan Umar bin Khattab, melainkan panggilan seseorang terhadap dirinya.
Gelar ini menggantikan panggilan Khalifatu Khalifati Rasulillah yang diberikan sesuai dengan urutan pengganti Nabi Muhammad setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga, penetapan penanggalan Arab, masa sebelum Islam menjadi penanggalan resmi kaum muslim dengan peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah sebagai titik awal tahun penanggalan. Perubahan di wilayah penaklukan Umar bin Khattab tidak hanya terkait dengan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, melainkan pula aspek ekonomi menjadi pertimbangan perubahan yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab, yang mana tidak hanya berkaitan dengan pajak, melainkan berdirinya Baitul Mal. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang berhasil membawa masyarakat Islam menuju keberhasilan dalam membangun pondasi keagamaan yang kuat. Sosok pemimpin yang taat, demokratis, jujur, adil, dan peduli terhadap rakyatnya. Gaya kepemimpinan dan pemikiran Umar bin Khattab yang handal menjadikan beliau sebagai salah satu pemimpin yang hebat di masanya. Umar adalah khalifah yang sangat mementingkan kerja dan produktivitas tinggi. Beliau menjadikan kerja sebagai bentuk ibadah yang tertinggi. Kepemimpinan Umar bin Khattab selama 10 tahun sebagai Amirul Mukminin, peranan ini tidak hanya dikenal sebagai kepala negara, namun juga sebagai pemimpin umat.